pemuda dan olahraga. Oke, Pak Ustadz, sudah ready kah? Oh, lagi bongkar memori kayaknya Pak Ustadz ya. Iya. Iya, udah berapa kali bongkar? Oke, semangat ya. Silakan Pak Ustadz, silakan berbincang-bincang kawan-kawan yang lagi lewat sambil olahraga, mereka juga bisa dengar tentang tema kita hari ini, pemuda dan olahraga. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengenai tentang tema kita hari ini adalah yaitu pemuda. Pemuda. Ya, temanya adalah pemuda dan olahraga. Kita harus, yang pertama kali kita harus tahu apa definisi dari pemuda. Pemuda itu adalah sebuah objek dari manusia, dan manusia ini adalah milik Allah yang memiliki nafs atau jiwa, dan jiwa tersebut bisa rusak, bisa tidak mengikuti arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tentang pemuda, kita melihat banyak pemuda-pemuda ikhwanul muslimin yang bersedia merelakan harta, jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Palestina melawan penjajahan Israel. Mengapa mereka semua mau gitu? Jiwa mereka yang masih muda, usia mereka yang masih muda, dan juga jika dibilang jirohnya atau semangatnya masih condong ke duniawi sebenarnya. Mereka rela hanya untuk melawan Israel yang dibilang notabene-nya seluruh kemampuan dari Israel itu melebihi manusia Palestina, dan mereka tidak lari untuk berperang melawan Israel. Ya. Yang menjadi faktor sebenarnya adalah keimanan dari mereka. Keimanan ini kadang pasang surut. Contoh seperti kita di negara yang merdeka, itu sudah jelas bahwa pemuda akan terlena dengan nuansa kemerdekaan ini. Kenapa? Pada zaman penjajahan Belanda, para pemuda itu semuanya sangat giat dalam menuntut ilmu. Bahkan dalam suasana mencekam sekalipun mereka tetap melingkar lingkaran-lingkaran kecil seperti
berkumpul-kumpul. Nah, ya itu juga dibahas tentang keimanan dari manusia. Iya. Terima kasih Kakak, Bapak, terima kasih. Nah, kalau untuk pemuda-pemuda zaman sekarang yang mungkin bisa kita bilang secara umum untuk Indonesia. Nah, dari pandangan Pak Ustadz sendiri gimana nih pemuda-pemuda Indonesia dan pemuda-pemuda yang ada di Kota Binjai? Ya, kalau dibilang pemuda-pemuda di Binjai ini, insya Allah rata-rata mayoritasnya sehat ya. Kita lihat banyak usia-usia muda yang sadar akan olahraga, dan itu termasuk kesadaran diri dari keumuman manusia dan dan pemikiran untuk sehat di masyarakat, khususnya pada Binjai kita ini. Karena kita kan punya kewajiban ya, panggilnya apa sih? Bang Ustadz kali ya? Kalau Bapak kayaknya kok. Iya, karena kan kita punya kewajiban untuk menjaga fisik kita selaku dari itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena ada sebuah hadis atau riwayat, jika tubuh sehat maka jiwa pun ikut sehat. Jiwa yang dimaksud ini adalah jiwa dalam kutip, yaitu pemikiran. Jika kita kuat fisik, itu kan, kita lihat betapa banyak orang sakit, gitu kan. Orang sakit itu sebenarnya karena pikiran, emosi. Dan pikiran emosi itu juga yang penyebabnya yang lebih banyak cenderung kepada jiwa. Iya, karena pikirannya kalut, pikirannya kacau, sehingga fisiknya pun terganggu ya Pak Ustadz ya. Terima kasih Bang, sehat selalu, salam buat keluarga ya. Nah, ternyata memang gangguan dari fisik, gangguan dari pikiran dan hati bisa berdampak ke fisik yang buat jadi drop. Bisa kali. Apalagi makanan, Bang. Oh iya. Pola makan kita nggak sehat, Bang. Langsung tuh, Bang. Semua dimakan. Semua pun dimakan. Badannya saya menumpuk lemak-lemak tuh. Pak Ustadz lindir ya. Nanti abang mesti kita maju ke depan dia. Maju ke depan. Iya. Insyaallah kalau olahraga, Bang, kalau rajin olahraga insyaallah masih Ibu, Bapak. Insyaallah sehat, Abang. Iya, kalau mungkin olahraga sebisa mungkin tetap dikerjakan dalam bentuk apapun itu dan walaupun hanya durasi singkat ya. Karena udah jadi Allah itu, Bang. Iya, benar. Nah, Pak Ustadz, untuk pemuda-pemuda yang mungkin giat berolahraga, mungkin dampaknya akan lebih baik terhindar dari perbuatan atau pergaulan yang negatif ya. Jauh dari narkoba, jauh dari tawuran, jauh dari perbuatan jahat yang mengganggu orang. Itu gimana Pak Ustadz menghimbau pemuda-pemuda yang mungkin lewat di depan kita atau dengar suara kita di Pak Ustadz? Baik, untuk menghimbau ya. Kalau untuk menghimbau sepertinya nggak bisa gitu. Kenapa? Oh, batang anaknya. Boleh bawa anaknya Pak Ustadz? Boleh ya. Kenapa? Olahraga. Allah sendiri yang sudah berfirman dalam Quran surah Ar-Rahman, yaitu hal jazaa'ul ihsanu illal ihsan. Setiap perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan. Jadi setiap kegiatan positif kita itu akan berdampak pada diri kita juga. Nah, contohnya kita tiba-tiba, contohnya rokok. Iya. Nah, kan rokok ini kan sebagian ulama berpendapat bahwa rokok itu makruh. Ada yang berkata haram, ada yang berkata mubah. Dalam sebenarnya konsep rokok ini, itu kan merugikan tuh, Bang. Dan walaupun kita olahraga, Bang, asap rokok itu pasti ada di
Tertinggal di dalam. tertinggal di dalam tubuh kita ini. Ya. Makanya saya paling jauh itu berrokok. Kalau dibilang jangan sampai lah merokok awalnya. Kenapa? Emak pun dulu melarang. Dari dulu-dulunya kan diingatkan kalau misalnya kita itu kena sekali nikotin itu pasti ketagihan. Kalau kata emak lah. Iya. Karena banyak hukum awak juga pun perokok gitu kan. Jadi kalau misalnya jangan sampai lah kena. Alhamdulillahnya apa yang sekarang pun awak nggak pernah kena rokok. Sama kita Pak Ustaz. Apalagi yang lain-lain gitu. Iya. Oke. Ini juga masih ramai pagi ini yang berolahraga warga Kota Binjai. Najmi, assalamualaikum. Kan, bawa keluarga kan. Olahraga ya? Sehat, insyaallah. Insyaallah sehat ya. Oke. Sebelum kita nanti akan berpindah ke teman-teman yang lain di belakang, tema kita pemuda dan olahraga, dan ini bertepatan juga di bulan Agustus, bulan yang sangat dihormati untuk Indonesia. Nah mungkin Pak Ustadz ada yang mau disampaikan untuk 3 tipe ini, pemuda, olahraga di bulan Agustus. Ya, kita juga tahu ya, kemerdekaan ini nggak luput dari yang namanya pemuda. Iya. Bahkan pemuda pun sumpah. Ada namanya sumpah pemuda. Sumpah pemuda. Itu di bulan berapa ya? 28 Oktober. Sumpah pemuda ya. Dan itu pun masuk kepada perkataan Soekarno sendiri. Berikan aku sekian pemuda ya. Iya. Dan sekian pemuda itu berapa ya jumlah kalau nggak salah? 10. Berikan aku 10 pemuda maka akan diguncang dunia ya. Bahkan seorang Soekarno minta pemuda untuk supaya bisa mengguncang. Bayangkan aja kan, kalau misalkan dikasih pemuda seluruh Indonesia nih, mungkin terguncang juga Indonesia nih. Mungkin lebih maju kita dari sana, dari negara-negara barat sana. Dari negara-negara barat sana. Kenapa? Konsep Pancasila itu udah dikonsep sama para ulama. Bahkan seluruh dunia mengakui bahwa konsep dari Pancasila tersebut adalah konsep dari Al-Quran dan Sunnah. Karena dibilang dirumuskan atau apa di konsep dirumuskan disusun oleh para ulama-ulama kita, bahkan ulama-ulama muda juga ikut di sana. Iya. Sehingga kalau dia konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu pun juga termasuk dari muda. Iya. Kenapa? Antara yang muda dan tua itu ada namanya kata Allah saling menghormati dan tidak terlepas dari adab dan adab yang paling tinggi dan ilmu yang paling tinggi itu adalah adab. Oke. Iya, baik. Pak Ustadz Riza. Lupa saya Pak. Tolong diedit ya, bagus-bagus saya ditampilkan. Oke. Pemuda dan olahraga itu sudah kita bahas ya. Semoga aja apa yang sedikit sudah kita sampaikan bisa menjadi masukan juga. Baik, sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya, sudah banyak kawan-kawan di belakang sana. Ada pipa air juga di situ. Atau lagi mana? Ganti ya? Oh iya. Oke, ada Rucika Band di belakang sana. Saya sapa dulu Bu Haja, nanti tiga Ibu Prateta bersama dengan Ibu Fuso di belakangnya dan keluarga. Terus, aduh nama Bang itu aku lupa. Iya, selamat Bang Henry Malau. Selamat olahraga Bang, saya selalu banyak rezekinya. Alhamdulillah.